Baik, pada pagi hari itu terlihat nenek Kalyani sedang keluar dari kuil. Ia menunggu anaknya yaitu pasien untuk menjemputnya. Namun tak lama kemudian nenek Kalyani memutuskan untuk berjalan pergi sendiri berjalan kaki. Lalu ternyata di situ banyak sekali warga-warga yang melintas. Tak lama kemudian pasien datang untuk menjemput nenek Kalyani, dan akhirnya nenek Kalyani berjalan tertatih-tatih membawa senampan persembahan. Tak lama kemudian datanglah sebuah truk yang besar, dan tak lama itu kernet tersebut mengatakan kepada warga-warga di sana untuk minggir dari sana oleh karena terjadi remblong. Lalu warga di sana berhamburan pergi atas kehadiran truk besar tersebut untuk menabrak mereka, dan akhirnya kaki supir tersebut menginjak-injak rem tapi tidak membuahkan hasil. Namun nenek Kalyani tetap santai untuk berjalan, tidak mengetahui bahwa truk besar akan menumbur ia dari belakang. Lalu nenek Kalyani dengan santainya berjalan kaki, namun supir tersebut terkaget oleh karena remnya yang tidak berfungsi. Namun kernet tersebut berteriak-teriak agar nenek Kalyani pergi dari sana, dan akhirnya pasien telah datang untuk menyelamatkan ibunya. Dan tak lama pasien berteriak untuk menyuruh ibunya minggir dari tempat itu, namun nenek Kalyani tidak mendengarkan apa yang dikatakan pasien. Dan akhirnya sesuatu terjatuh dari nenek Kalyani ini. Lalu nenek Kalyani mengambil benda tersebut dan ia langsung menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya bahwa truk besar yang akan menabrak ia. Lalu tak lama kemudian pasien bergerak cepat dan melompat untuk menyelamatkan ibunya. Namun sayang di situ pasien lah yang tertumbur oleh truk tersebut. Lalu terjadilah kecelakaan yang sangat mengerikan. Akhirnya pasien terguling dan terpental di aspal tersebut. Nenek Kalyani histeris memanggil anaknya Pasan bahwa anaknya telah tertabrak oleh mobil tersebut. Dan betapa sedihnya nenek Kalyani setelah melihat anaknya Pasan tergeletak tak berdaya. Lalu akhirnya nenek Kalyani memutuskan kepada keluarga untuk memanggil dokter Jagdis untuk memberitahukannya. Lalu dan akhirnya pasien tersebut dibawa ke rumah sakit untuk melakukan rawat intensif, yaitu pendarahan yang sangat hebat. Dan lalu akhirnya Gangga agar tidak menyuruh nenek Kalyani untuk masuk ke ruangan tersebut bahwa pasien akan melakukan operasi. Lalu nenek Kalyani tertatih-tatih menunggu anaknya yang di dalam ruangan tersebut, oleh karena ia sangat bersalah karena ialah anaknya menjadi korban tabrak lari tersebut. Lalu akhirnya tak lama kemudian nenek Kalyani mengambil tasbih di dalam tas kantungnya itu untuk membacakan doa-doa agar anaknya bisa selamat di dalam ruang operasi tersebut. Tak lama kemudian Jagdis keluar dari tempat itu. Betapa sedih Jagdis setelah ia keluar oleh karena posisi ia sangat lemah dan matanya memerah, telah menangis untuk menyampaikan kepada nenek Kalyani bahwa pasien tidak ada lagi. Begitu sedih dan sakitnya hati nenek Kalyani atas mendengar perkataan Jagdis kepadanya. Namun Jagdis tetap untuk memberikan kesabaran kepada neneknya tersebut agar ia tidak trauma atas perkataan Jagdis kepada neneknya tersebut. Lalu nenek Kalyani tidak percaya atas perkataan Jagdis. Lalu nenek Kalyani marah kepada Jagdis oleh karena ia mengatakan seperti itu. Nah oke guys, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, agar kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan di video-video yang tentunya lebih menarik untuk kalian saksikan bersama-sama di serial India Balika Padu. Tentunya hanya dibawakan oleh channel kesayangan Anda, yaitu Kabut TV. Lalu nenek Kalyani datang ke ruangan tersebut dan ia memaksa untuk membangunkan anaknya. Dan nenek Kalyani mengatakan kepada anaknya, mengapa kau sangat bodoh, oleh karena mengapa kau membiarkan dirimu tertabrak? Baiklah ibumu yang tertabrak. Dan nenek Kalyani sangat terpukul atas kepergiannya anaknya tersebut. Namun di sana Jagdis dan Gangga akhirnya bersedih juga melihat meninggalnya pamannya Pasya. Betapa terpukulnya nenek Kalyani oleh karena ia sangat sayang sekali kepada anaknya Pasan. Dan akhirnya
Pasan terkulai lemah tidak berdaya, dan nenek Kalyani mengusap anaknya itu. Oleh karena penyesalan, ia sangat hebat pada saat itu. Dan nenek Kalyani memesankan kepada ia agar ia cepat hidup. Agar tetap hidup, nenek Kalyani histeris, dan akhirnya Jagdish memegangi neneknya tersebut. Oleh karena Pasan setelah tidak ada lagi di dunia itu. Lalu Jagdish menenangkan neneknya tersebut oleh karena neneknya tidak rela akan Pasan pergi untuk selamanya. Lalu Jagdish menenangkan neneknya tersebut dan nenek Kalyani dipeluk oleh Jagdish. Betapa terpukulnya nenek Kalyani pada saat itu bersama Gangga oleh karena kematian Pasan tersebut. Terlihat di pagi hari tersebut, Gehna sedang menyiapkan makanan untuk menyambut kedatangan Pasan bersama nenek Kalyani. Oleh karena Pasan menjemput mertuanya tersebut. Betapa bahagianya Gehna menyiapkan makanan itu agar terlihat lebih sedap oleh ia buat. Dan akhirnya lalu Gehna mendengar beberapa rombongan yang akan masuk ke ruangan rumahnya itu. Gehna menyambut sangat gembira oleh karena kedatangan sesuatu yang ia saksikan. Dan tak lama para perawat membawa Pasan di situ. Betapa terkejutnya Gehna melihat apa yang terjadi. Perlahan perawat-perawat tersebut membawa Pasan memasuki rumahnya, yaitu mayat Pasan. Dan akhirnya Gehna hanya terdiam dan menatap mayat tersebut. Tak lama kemudian nenek Kalyani bersama Jagdish dan Gangga mengikuti mayat dari belakang. Lalu akhirnya mayat tersebut diletakkan oleh perawat-perawat itu. Dan akhirnya Gehna menatap terus ke arah tersebut. Tapi Gehna tidak mengetahui bahwa itu adalah suaminya, yaitu Pasan. Perlahan nenek Kalyani dan Jagdish bertati-tati menuju mendekati mayat tersebut. Lalu Gehna tercengang, hanya tercengang, tidak bergerak sama sekali. Namun Gehna terus menatap. Tak lama kemudian hembus angin membuka kepala Pasan itu. Lalu kepala Pasan terbuka. Dan tak lama kemudian Gehna sangat terkejut dan terpukul atas ia lihat kepada suaminya tersebut bahwa suaminya telah meninggal dunia. Lalu betapa sedihnya pada saat itu oleh karena Gehna tidak percaya bahwa suaminya telah meninggal. Dan ia selekas menuju mendekati suaminya itu dan menatap bahwa Pasan telah disempal kapas hidungnya tersebut. Dan Gehna berkata kepada Jagdish, "Ada apa dengan pamanmu Jagdish?" Dan bertanya pula kepada nenek Kalyani bersama Gangga di sana. Ia sangat tidak percaya atas kejadian itu. Dan Gehna mengatakan kepada Jagdish bersama keluarganya bahwa Pasan tidak apa-apa kan. Dan Jagdish mengatakan kepada Gehna bahwa Pasan telah meninggal. Tapi di situ Gehna tidak percaya atas perkataan mereka. Ia sangat terpukul dan tidak percaya bahwa suaminya Pasan telah meninggal dunia. Namun Gehna di sana tidak percaya atas meninggalnya Pasan. Lalu dia berkata ia telah mempersiapkan makanan di meja makan. Namun Pasan tidak menjawab. Dan lalu akhirnya Gehna mengambil makanan di meja tersebut untuk diberikan kepada Pasan suaminya. Dan ia membawakan makanan untuk diberikan kepada Pasan. Dan ia akan menyuapi Pasan pada saat itu. Ternyata Gehna tersebut seperti orang gila yang tidak bisa dilerai oleh mereka. Namun mereka hanya terdiam melihat apa yang dilakukan Gehna kepada Pasan. Namun Pasan tidak juga memberi respon pada saat itu. Betapa histerisnya Gehna melihat kejadian tersebut. Dan nenek Kalyani hanya terdiam melihat apa yang terjadi. Tak lama kemudian Nandu sedang datang habis bermain. Ia menatap ke arah ayahnya, yaitu Pasan, bahwa Pasan telah tiada. Dan Gehna menatap kepada Nandu. Ia sangat bersedih oleh karena Nandu meneteskan air mata dan menjatuhkan bola kastinya itu. Dan akhirnya Nandu mendekati mayat
ayahnya. Betapa histerisnya Nandu dan membangunkan ayahnya agar cepat bangun pada saat itu. Namun di sana haru tangis pecah di rumah mereka oleh karena kejadian tersebut. Dan tak lama kemudian Jagdish menenangkan Nandu agar ia tidak histeris. Betapa histerisnya mereka di sana melihat apa yang terjadi. Dan tangis sedih oleh Gehna melihat apa yang dilakukan oleh anaknya Mandu tersebut, bahwa kehadiran Pashan membuat Mandu terpukul. Nah, oke guys, demikianlah ulasan cerita yang Mimin dapat sampaikan di kesempatan kali ini, dan sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dan Mimin yang bertugas undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.